kok payudaranya kalau bahasa Sunda itu kencot ke dalam gitu. Saya ke dokter lagi ke sini, diperiksa di USG. Kata dokter, Bu saya kasih rujukan ke SMC aja gitu. Langsung di biopsi, langsung di PA dan dinyatakan ternyata kanker ganas. Walaupun ada terasa di payudara atau di mana saja, cepatlah konsul sama dokter gitu. Ini tentang kesederhanaan, keseimbangan, toleransi, dan akulturasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia teman-teman semua. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Teman-teman yang berbahagia, tanda kanker payudara yang paling khas adalah munculnya benjolan di payudara tanpa rasa nyeri. Selain benjolan, ada beberapa tanda dan gejala kanker payudara antara lain perubahan ukuran, bentuk, atau tampilan payudara, perubahan bentuk pada puting payudara, puting mengeluarkan cairan berwarna atau mungkin berdarah, puting memerah dan lecet yang tak kunjung sembuh, puting susu masuk ke dalam atau tertarik, adanya bengkak di sekitar ketiak akibat pembesaran kelenjar getah bening, dan adanya luka borok yang berbau busuk disertai jaringan nekrotik dan mudah berdarah, khususnya pada stadium kanker payudara lanjut. Teman-teman sekalian, penyebab terbentuknya sel kanker ini memang tidak diketahui pasti. Namun, sekitar 5-10% penyakit kanker payudara dapat diturunkan secara genetik. Selain faktor keturunan, beberapa hal lain yang bisa meningkatkan risiko terkena penyakit pada payudara ini. Terdapat beberapa faktor risiko baik yang bisa dikontrol maupun yang tidak dapat dikontrol. Faktor risiko yang dapat dikontrol yaitu berat badan berlebih, diet tinggi lemak, belum menikah, atau tidak punya anak dan tidak menyusui. Faktor yang tidak dapat dikontrol yaitu umur di atas 30 tahun, menopause atau terlambat menopause, mendapat terapi hormonal yang lama, operasi ginekologi, riwayat keluarga, anak pertama lahir saat usia ibu di atas 35 tahun, menstruasi pertama di bawah 12 tahun, pernah operasi tumor jinak payudara, adanya kanker payudara yang kontralateral, dan pernah melakukan radiasi dada. Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu ayeuna karaosna damang. Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Ibu itu kan salah satu pasien penderita karsinoma atau kanker di payudara. Ya. Ibu kalau boleh tahu lokasinya di kanan atau kiri, loh? Di sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Iya. Ibu bisa cerita nggak, Ibu, bagaimana sih awalnya ibu rasakan atau ibu tahu itu bahwa ibu itu menderita kanker payudara? Ini berapa tahun ke belakang, kalau nggak salah 5 tahun lebih kadang terasa. Saya ke dokter diperiksakan. Waktu itu masih kecil. Dokter bilang, enggak, ini cuma kelenjar, jangan kena rangsangan. Ya saya biarin aja, saya nggak peka itu penyakit bakal berlanjut. Nggak terasa apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Cuma lama-kelamaan ada pegel-pegel ke tangan, ke badan sebelah kiri gitu. Saya sering aja ke dokter saraf, dikira itu penyakit saraf. Diperiksakan kalau pegel-pegel itu. Tapi itu memang agak tinggi itunya. Ibu waktu itu 5 tahun yang lalu berarti? Iya, iya. Waktu itu ukurannya berapa, Bu? Menurut Ibu kira-kira sebesar apa? Sebesar ibu jari lah. Sebesar ibu jari. Iya, iya. Terus ada pembesaran nggak waktu itu? Pembesaran dilihat kalau saya habis mandi, dilihat di cermin, kok payudaranya kalau bahasa Sunda itu kencot ke dalam gitu. Jadi ke dalam gitu. Kerut misalnya. Ya, tertarik ke dalam. Iya. Kemudian saya ke dokter lagi ke sini, diperiksa di USG. Kata dokter, Bu saya kasih rujukan ke SMC aja gitu.
mulai itu saya merasa risih juga, takut cemas gitu, Itu- takut gimana. Itu waktu ingat nggak Bu, waktu saya USG di sini kira-kira bulan berapa Pak? Bulan September akhir kalau nggak salah. Tahun 2021. 21. Iya. Kemudian waktu itu saya bilang ke rumah sakit. Iya, SMC. saya tinggal tanggal 3 Oktober, kalau 3 atau 7 Oktober saya ke rumah sakit, diperiksa langsung, terus selanjutnya setiap seminggu sekali saya langsung di USG, langsung di biopsi, langsung di PA, dan dinyatakan ternyata kanker ganas. Gitu. Berarti itu masih bulan Oktober. Oktober, November. November setelah di USG, di biopsi, Iya. keluar hasilnya ternyata Kanker ganas. Sebelah kiri ya Bu ya? Iya, sebelah kiri. Nah, Ibu kemudian setelah dikatakan Ibu menderita, apa yang dokter waktu itu lakukan atau sarankan? Ya, dokter menyarankan harus dibuang gitu, dan memberi waktu buat mikir. Tapi saya pikir kalau dibiarin ini belum tentu sembuh, kadang-kadang semakin parah gitu. Dan saya berpikir pasrah aja gitu. Yang penting saya sembuh, saya berusaha gitu. Dan saya datang lagi ke rumah sakit sesuai dengan anjuran kontrol gitu. Kemudian kata dokter, Bu, sebelum operasi harus kemo dulu 8 kali. Kemudian saya tanya, kemo itu gimana Pak gitu, Dok. Dia bilang sama perawat efeknya gini sampai rambut rontok, dijelaskan dulu. Kalau nanti ibu habis kemo merasa kok gini, jadi kalau udah diceritain katanya nggak cemas gitu, nggak heran. Apa yang dokter sampaikan, gejala apa yang terjadi kemungkinan setelah di kemo? Kata dokter apa waktu itu? Ya setelah di kemo kemungkinan mungkin akar-akarnya insya Allah akan mati. Kemudian nanti habis itu operasi. Habis operasi kemungkinan menjalani sinar gitu. Dokter ada cerita nggak kalau habis di kemo mungkin ada gejala, maksudnya gejala itu efek samping, ada nggak? Enggak ada, enggak cerita. Dan saya juga bilang gitu, Dok ini sampai mana? Ya nanti aja sesuai setelah kemo hasilnya gimana. Sebelum operasi nanti diperiksa dulu gimana. Kemudian di kemo lah. Di kemo, sekarang udah menjalani kemo yang ke-6. Berapa sebulan sekali berarti? 3 minggu sekali kemo. 3 minggu Ya. sekali itu. Ibu kalau di kemo itu dipasang infus? Dipasang infus ya. Menginap di rumah sakit? Enggak. Enggak menginap. Berapa jam pelaksanaan kemo biasanya satu kali sesi? Kalau yang 1 sampai 4 itu 5 labu, kurang lebih 3 jam. 3 jam. Ya. Berarti ibu Kalau pagi-pagi ya, rumah sakit ya? ya. Kalau yang ke-5 ke-6 dipasang cuma 3 labu kemarin. Oke, Ibu apa yang Ibu rasakan pertama kali di kemo? Saya merasa semangat aja gitu, nggak tahu gimana. Ada Saya efek samping nggak seperti mual? ada, bahkan yang pertama saya dirawat di dokter sini 3 hari, kemudian malah semakin penyakitnya tambah, saya dibawa lagi ke rumah sakit SMC, di situ 4 hari. Jadi ada efek samping setelah kemo ya? Ya. Ya. Ibu, tapi Ibu tetap semangat ya di kemo? Insya Allah semangat. Dan sekarang sudah kemo yang Yang ke-6. ke-6. Ibu, setelah di kemo 6 kali, apa yang Ibu rasakan? Mungkin ada manfaatnya buat Ibu, gejalanya mungkin berkurang atau bagaimana? Ya, dokter selalu bilang di situ di SMC, Dokter Riri, gimana payudaranya, itunya mengecil enggak? Ya, insya Allah dok ada perubahan mengecil gitu. Ditanyakan apa keluhannya sekarang, saya katakan keluhan seperti pusing, mual, gatel dan sebagainya itu saya katakan dan diberi obat gitu. Rencananya sampai 8 kali kemo. Iya. Berarti 2 kali lagi kemo ya. Iya. Mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan sudah selesai. Iya. Nah, setelah 8 kali kemo itu, Ibu mau dioperasi nggak? Ya sesuai anjuran dokter aja diikuti. Alhamdulillah. Jadi Ibu benar-benar mematuhi anjuran dokter Iya. sebagai ikhtiar ya. Iya. Sambil berdoa ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya Iya. untuk disembuhkan. Iya, soalnya saya pikir ngapain di kemo repot-repot kalau hasilnya tumbuh lagi nantinya. Kalau dokter katakan gimana Bu, kalau dibuang Ibu ikhlas? Saya katakan sama dokter Riri,
saya lakukan yang terbaik buat saya, Dok, gitu. Alhamdulillah. Iya, memang seharusnya begitu. Ya. Jadi sebagai pasien, dokter sudah memberikan penjelasan. Ya. Kemudian ibu bersedia untuk mengikuti apa yang disampaikan dokter. Insya Allah adalah tindakan yang terbaik. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hasil yang terbaik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, sekarang apa yang ibu rasakan lagi? Ya, yang saya rasakan masih semangat aja gitu. Semangat walaupun ini sekarang lagi sakit gitu, tapi saya ada mual, ada pusing gitu. Tetap semangat. Ibu setelah kemo, ini sehari-hari ada anjuran nggak dari dokter makannya apa gitu? Ya, makan bebas kalau selagi perut kita masih muat gitu. Yang dirasakan saya nggak enak, yang nggak seperti anjuran dokter di sini kan macam pedas gitu, asam enggak. Yang dokter larang di situ yang dibakar. Dari rumah sakit makan yang dibakar. Oke, ibu di rumah sama siapa ibu? Ya, sama anak, suami yang ngurus. Alhamdulillah, semuanya mendukung ya bu ya. Insya Allah. Jadi keluarga mendukung. Kalau ke rumah sakit diantar sama siapa? Sama anak, sama keluarga ya. Keluarga. Siapa yang lagi sempet aja gitu. Berarti semua keluarga mendukung pengobatan ibu. Yang mudah-mudahan juga hasilnya maksimal dan ibu juga bisa lebih tenang, lebih semangat lagi menjalani pengobatan yang Insya Allah. Hasilnya nanti lebih baik ya. Dan mudah-mudahan sembuh ya dari kanker payudara. Ya, ini juga bentuk ikhtiar saya dan selalu memohon pada Allah mudah-mudahan saya sehat kembali. Kita semua mendoakan ibu supaya bisa sembuh. Amin. Terima kasih. Ibu ada harapan nggak bu buat wanita-wanita, buat masyarakat untuk peduli terhadap kanker? Ya. Jelas sekali Dok, terutama saya di teman-teman kalau di SMC kemo kan banyak gitu, jadi saling mensupport, semangatlah gitu. Kemudian yang belum mengidap, yang mudah-mudahan nggak mengidap, yang belum gitu, nggak ada istilah kanker payudara atau yang lainnya. Walaupun ada terasa di payudara atau di mana saja, cepatlah konsul sama dokter gitu. Apa anjuran dokter diikuti kalau bisa gitu. Kalau ada benjolan cepat. Iya cepat gitu. Jangan merasa ini mah nggak apa-apa gitu. Ibu, terima kasih sudah bercerita dengan saya dan berharap teman-teman semua yang menonton video ini akan mendapatkan inspirasi ya bahwa ikhtiar ya sesuai dengan anjuran dokter adalah yang terbaik buat kita. Kita berdoa supaya supaya bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Itu mungkin Bu, terima kasih. Nanti videonya saya upload di YouTube ya Bu ya. Iya. Ya, okay. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.